Bab 3531, Mengejar Nafas. Melihat slip giok transmisi suara di tangan Feng Mo, Dev tidak bisa tertawa atau menangis sejenak. Tampaknya berbagai ahli jimat di dunia manusia benar-benar kurang. Bahkan iblis besar ini tidak dapat menyempurnakan mantra sederhana. Senior Feng Mo, kamu harus menyimpannya sendiri. Aku punya lusinan slip giok pemancar suara di sini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Selama kamu merindukanku, kamu bisa menggunakannya. Tidak perlu segan-segan untuk berpisah dengan mereka. Saya bisa menyempurnakan ratusan ini dalam waktu singkat. Dev mengeluarkan lusinan slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan berkata, "Sialan." Feng Mo melihat lusinan slip giok pemancar suara di tangan Dev dan hanya bisa mengutuk. Feng Mo tidak sopan, mengambil lusinan transmisi suara giok, lalu pergi. Melihat bagian belakang Feng Mo, hantu gunung setan tua masih linglung. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar melihat leluhur Feng Mo. Setelah Feng Mo pergi, Dev berkata kepada Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao, "Saya bertemu orang-orang dari istana tanpa jiwa di jalan dan membawa mereka ke sini." Orang-orang dari istana tanpa jiwa. Bukankah mereka mencoba membunuhmu? Orang-orang ini semua adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Luo Shouhai bertanya dengan bingung. Sekarang orang-orang dari istana tanpa jiwa ingin melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis, jadi aku membawa mereka ke sini. Lembar roh darah ini cukup besar. Jika orang-orang dari istana tanpa jiwa ada di sini untuk sementara, menurutku itu tidak mungkin. Juga untuk aliansi penyegel iblis. Kata Dev. Jika orang-orang ini tidak menargetkan Tuan Dev, saya tidak keberatan membiarkan mereka tinggal di lembar roh darah. Kata Luo Shouhai. Baiklah, aku akan mengajakmu bertemu. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa Luo Shouhai dan Mo San Gui Lao menemui Song Tianhai di istana tanpa jiwa. Karena mereka berdua iblis, kami dengan cepat menjadi akrab satu sama lain. Mulai sekarang, kami akan tinggal di lembar roh darah setelah istana tanpa jiwa, sehingga untuk sementara kami dapat menghindari aliansi penyegel iblis. Dev meminta Huo Feng membawa binatang badak untuk membiasakan diri dengan suasana lembar roh darah, sementara dia sendiri mempelajari jam dalam pengasingan. 3 hari kemudian, binatang badak menjadi akrab dengan aura lembar roh darah, dan hubungannya dengan Huo Feng menjadi lebih dalam. Selama periode ini, Luo Shouhai sedikit tidak sabar. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh seluruh lembar roh darah. Huo Feng, bagaimana kabarmu? Dev bertanya pada Huo Feng. Tidak masalah, kata Huo Feng dengan percaya diri. Baiklah, biarkan makhluk spiritual ini mengetahui aura siapa yang tinggal di lembar roh darah sebelum kita datang ke lembar roh darah. Kalau begitu biarkan telekinesis mengikuti auranya, dan kita akan mengikutinya untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Dev berkata pada Huo Feng. Huo Feng mengangguk, lalu mengikuti binatang badak itu untuk menjelaskan. Meski binatang badak ini baru lahir, namun ia sangat peka terhadap nafas. Saya melihat binatang badak mengelilingi lembar roh darah, dan kemudian berlama-lama di pintu masuk lembah. Setelah 1/4 jam penuh, binatang badak itu mengaum ke arah tenggara, lalu berlari dengan cepat. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka segera mengikuti. Jin Dong dan Luo Si tidak mengikuti dan meminta mereka untuk tinggal dan menjaga lembah roh darah. Selain itu, orang-orang dari istana tanpa jiwa baru saja datang ke lembar roh darah dan masih banyak tempat yang belum mereka kenal. Ye Cheng, hai keluarga. Penatua Chu dan Ye Lian Cheng sama-sama duduk di aula keluarga Ye. 3 hari telah berlalu, tapi belum ada kabar dari istana tanpa jiwa. Tuan Ye, tampaknya orang-orang di istana tanpa jiwa benar-benar berkhianat. 3 hari telah berlalu dan tidak ada kabar sama sekali. Kata Penatua Chu dengan ekspresi serius. Kali ini, dia membawa Zuo Xuan ke Gunung Tianmo, tetapi Zuo Xuan meninggal, dan orang-orang di istana Wuhun juga memberontak. Jangan khawatir, Penatua Chu. Selama orang-orang dari istana tanpa jiwa ini tidak meninggalkan Gunung Tianmo, cepat atau lambat mereka akan ditemukan. Ye Lian Cheng menghibur Penatua Chu dan berkata, Tuan Ye, bagaimana kabar keluarga Seng di Fancheng? Pemimpin aliansi secara pribadi telah berkali-kali mengundang keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, tetapi keluarga Seng selalu menolak. Jika keluarga Seng ini dapat bergabung dengan aliansi penyegel iblis kami, aliansi penyegel iblis kami akan memiliki master formasi kami sendiri, dan kami dapat menggunakan berbagai mantra sesuka hati. Kata Penatua Chu. Bagaimanapun, keluarga Seng adalah keluarga sihir dan jimat yang terkenal, dan semua orang ingin memenangkan hati mereka. Jangan khawatir, Penatua Chu. Tidak akan lama sebelum keluarga Seng memohon untuk bergabung dengan Demon Ceiling Lions. Ye Lian Cheng sedikit mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh percaya diri. Bab 3532, kunjungi. Dev dan yang lainnya masih mengejar binatang badak itu.
Sudah berjalan sehari, tapi badak belum ada niat untuk berhenti. Apakah badak ini baik-baik saja? Kemana perginya? Bai Qian melirik binatang telepati yang berlari di depan dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Kita berada di perbatasan Fan Cheng di depan. Ke depan adalah markas besar 5 sekte besar. Setelah melewati markas besar 5 sekte besar, kita keluar dari kawasan Gunung Tianmo. Luo Shouhai juga sedikit bingung mengapa binatang badak ini membawa mereka jauh-jauh ke sini. Fan Cheng, apakah Fan Cheng tempat keluarga Seng berada? Dev bertanya. Ya, di sanalah Fan Cheng tempat keluarga Seng berada. Luo Shouhai mengangguk. Mungkinkah seseorang dari Fan Cheng yang menyerang lembar roh darah? Dev bertanya dengan bingung. Tidak mungkin, kecuali keluarga Seng yang memiliki kekuatan di Fan Cheng, yang lain hanyalah biksu muda Fusion Realm. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan lembah roh darah kita. Bahkan jika semua anggota keluarga Seng dikerahkan untuk menghancurkan lembah roh darah kita, saya khawatir itu tidak akan mudah. Bagaimanapun, mereka berspesialisasi dalam mantra dan jimat, dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak sekuat itu. Selain itu, lembah roh darah kami mengikuti keluarga Seng tanpa dendam, dan keluarga Seng tidak punya alasan untuk melakukan ini. Luo Shouhai langsung menyangkal Dev. Kalau begitu, agak aneh kalau binatang badak ini berlari ke arah ini. Di mana lagi ada tempat lain di arah ini selain Fan Cheng? Dev bertanya. Ada Ye Cheng yang lain, tidak jauh dari Fan Cheng. Ye Cheng ini memiliki keluarga Ye, yang dianggap sebagai keluarga terbesar. Nama Ye Cheng juga diubah dari keluarga Ye. Jawab hantu gunung setan. Kota Ye, Dev sepertinya belum pernah mendengar nama ini, jadi dia bertanya kepada Luo Shouhai, Tuan Lembah Luo, apakah Anda, lembah roh darah, memiliki dendam terhadap keluarga Ye di kota Ye? Luo Shouhai menggelengkan kepalanya, tidak, keluarga Ye sangat misterius. Sepertinya mereka jarang berinteraksi dengan sekte seperti Gunung Tianmo. Kali ini medan perang antara dewa dan iblis dibuka, keluarga Ye tidak terlibat. Jangan khawatir tentang hal lain untuk saat ini. Aku sudah berlarian sepanjang hari, jadi ayo cari tempat untuk istirahat. Bai Qian berkata dengan marah. Iya, ayo istirahat. Pokoknya binatang badak itu sudah mengingat auranya, jadi kita bisa terus mencarinya besok. Chimera kecil ini sangat kecil, aku khawatir aku akan melelahkannya. Huo Feng merasa kasihan pada binatang badak kecil itu. Dia lelah setelah berlari sekian lama. Lagi pula, dia mulai bekerja tidak lama setelah dia lahir. Melihat Bai Qian dan Huo Feng sama-sama mengatakan ini, Dev hanya bisa mengangguk dan berkata, Oke, ayo kita pergi ke Fan Cheng di depan untuk beristirahat, tepat pada waktunya mengunjungi kepala keluarga Seng. Setelah keluar dari medan perang para dewa dan iblis, Seng Bushi dengan hangat mengundang Dev. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, Dev juga ingin berkunjung. Melihat Dev akan pergi ke Fan Cheng, Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis saling memandang, lalu berkata dengan sedikit canggung, Tuan Dev, meskipun tidak ada seorang pun di area gunung iblis yang dengan sengaja mengincar kami para pembudidaya iblis, kami tidak dapat dengan mudah masuklah ke kota manusia. Kami dapat beristirahat di sini dan menunggu Anda. Bagi para kultivator, tidak masalah di mana Anda beristirahat. Aku juga tidak akan pergi ke Fan Cheng. Aku akan membawa badak itu bersamaku dan menangkap binatang buruan di pegunungan dan hutan. Huo Feng juga tidak berencana pergi ke keluarga Seng Fan Cheng. Oke, ayo kita bertiga pergi, dan kita akan segera kembali untuk bertemu besok pagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia memimpin Ji Yun dan Bai Qian menuju Fan Cheng. Fan Cheng adalah kota kecil, dan gerbang kotanya terlihat agak tua. Setelah memasuki Fan Cheng, tidak ada yang menghentikan Dev dan yang lainnya, tetapi ketika mereka masuk ke gerbang kota, mereka bahkan tidak dapat melihat penjaga. Dev bertanya tentang keluarga Seng. Di seluruh Fan Cheng, hampir semua orang tahu tentang keluarga Seng. Segera Dev menemukan keluarga Seng di bawah bimbingan orang yang lewat. Bab 3533, hanya anjing penjaga. Sesampainya di Sengjia, pintu Sengjia ditutup. Melihat pintu yang tertutup, Bai Qian sedikit bingung dan berkata, keluarga Seng dianggap sebagai keluarga kaya di Fan Cheng. Mengapa mereka tidur sepagi ini dan menutup pintu? Biasanya tidak seharusnya begitu. Tidak mungkin keluarga sebesar itu tutup secepat ini. Sungguh aneh. Ji Yun juga merasa sangat aneh. Sekarang belum terlambat, tetapi pintu keluarga Seng ditutup, dan ini agak tidak normal. Ji Yun, ketuk pintunya dan lihat. Dev juga sedikit mengernyit dan meminta Ji Yun mengetuk pintu. Dia ingin tahu mengapa keluarga Seng tutup begitu cepat dan apakah terjadi sesuatu. Ji Yun melangkah maju dan mengetuk pintu. Setelah mengetuknya lama, pintunya terbuka dari dalam. Tok, 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 apa yang kamu ketuk? Siapa kamu? Mengetuk pintu keluarga Seng kita secara acak. Seorang pemuda yang tampak muda berteriak dengan marah. Melihat pihak lain penuh amarah begitu dia membuka pintu, dan nada suaranya tidak tepat, Ji Yun pun langsung menjadi marah. Apa salahnya mengetuk? Tidak bisakah kamu mengetuk pintu keluarga Seng? Jawab Ji Yun dengan wajah dingin.
Pemuda itu tertegun dan hendak mengutuk, tetapi Dev melangkah maju dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Tao, kami di sini untuk mencari guru keluargamu. Nama saya Dev, tolong beritahu saya." Dev percaya bahwa selama penjaga gerbang memberitahu namanya kepada Seng Bushi pasti akan datang untuk menyambutnya secara langsung. Namun siapa sangka pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan kita sedang mundur, dan tidak ada yang menghilang." Mundur? Wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Sudah berapa lama sejak dia keluar dari medan perang para dewa dan iblis? Kalau begitu aku akan menemukan Seng Jiayu, kakak dan adik Seng Jiahui juga. Dev merasa Seng Bushi sedang mengasingkan diri, jadi kakak dan adik Seng Jiayu dan Seng Jiahui selalu ada. Keduanya juga mengasingkan diri. Pemuda itu berkata dengan tidak sabar. Juga dalam pengasingan, Dev tampak terkejut. Saat ini, alis Dev sudah mengerutkan kening. Bagaimana dengan Tetua Agung? Saya juga bisa bertanya pada Tetua Agung. Dev terus bertanya. Dia tidak percaya, semua orang yang dia kenal telah mengasingkan diri. Tetua Agung tidak sedang mundur, tetapi Tetua Agung ada urusan dan tidak ada di sini saat ini. Sebaiknya kamu pergi dan kembali lagi nanti. Pemuda itu melambaikan tangannya, lalu dengan tidak sabar menutup pintu. Dev memblokir pintu dan tidak membiarkan pemuda itu menutupnya. Apa yang akan kamu lakukan? Aku sudah menyuruhmu untuk kembali lagi nanti. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pemuda itu berkata dengan ekspresi muram. Brengsek, kamu bersikap kasar kepada siapa? Kamu benar-benar anjing penjaga. Beraninya kamu berbicara seperti ini dengan Tuan Dev. Kamu benar-benar lelah hidup. Ji-yun melangkah maju dan menendang pemuda itu ke tanah. Ji-yun telah banyak berubah selama periode mengikuti Dev, tapi sikap pemuda ini sekarang benar-benar membuat Ji-yun tidak bisa ditoleransi. Dev tidak menyalahkan Ji-yun. Pemuda ini benar-benar perlu ditangani. Pemuda itu berdiri dan menatap Ji-yun dan Dev. Kamu berani menyerang keluarga Seng kami. Kamu memberontak melawan kamu. Seseorang datang. Seseorang ingin masuk. Mengikuti teriakan pemuda itu, seorang lelaki tua dan selusin biksu segera menyerbu masuk. Apa yang terjadi? Siapa yang berani masuk ke keluarga Sengku? Orang tua itu bertanya dengan wajah marah. Penjaga gerbang muda menunjuk ke arah Dev dan Ji-yun dan berkata, "Tetua kedua, itu mereka. Saya memberitahu mereka bahwa kepala keluarga sedang mengasingkan diri, tetapi mereka ingin memaksa masuk." Tetua kedua memandang Dev dan Ji-yun, matanya penuh dengan jijik. Ji-yun berada di alam fusi, dan Dev berada di alam kesengsaraan kelas 1. Di alam ini, meskipun keluarga Seng mempelajari mantra dan jimat, mereka masih jauh lebih baik daripada Ji-yun dan Dev dalam hal alam kultivasi. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membobol keluarga Sengku? Jika kamu tidak bisa memberiku alasan untuk meyakinkanku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tetua kedua mendengus dingin. Bab 3534, tidak hormat, tidak hormat. Kami adalah teman Master Seng. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung, bukan untuk menimbulkan masalah. Dev berkata dengan tenang. Teman tuan kita. Tetua kedua memandang Dev, lalu mencibir dan berkata, bagaimana tuan keluarga kami bisa memiliki teman seperti Anda? Apakah Anda ingin memasuki keluarga Seng kami, dekat dengan kami, dan mendapatkan jimat? Aku sering melihat orang-orang menyukaimu. Tidak peduli siapa temanmu, jika kamu ingin mendapatkan jimat formasi, kamu harus mengeluarkan koin spiritual untuk membelinya. Saya benar-benar teman Master Seng. Jika Anda tidak percaya, tanyakan saja pada Master Seng, kata Dev sambil mengerutkan kening. Kepala kita sedang mengasingkan diri, jadi kita tidak bisa bertanya. Tetua kedua memutar matanya. Kalau begitu kamu bisa bertanya pada Seng Jiayu, kakak dan adik Seng Jiahui, mereka juga mengenalku. Kata Dev. Aku tidak akan bertanya kepada siapapun. Keluar dari sini sekarang juga, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tetua kedua melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin biksu mengepung Dev dan Ji-yun. Dev mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin dan menakutkan. Dia baru saja datang mengunjungi keluarga Seng, tetapi dia tidak ingin keluarga Seng bersikap tidak masuk akal sama sekali. Dan Dev memiliki firasat samar bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Seng. Dev tidak tahu persis apa yang terjadi. Saya tidak akan pergi jika saya tidak melihat Master Seng hari ini. Dev berkata dengan dingin. Oke, karena aku tidak akan pergi, aku akan mengantarmu pergi. Tetua kedua memberi isyarat dengan matanya, dan lebih dari selusin biksu mengambil tindakan terhadap Dev dan Ji-yun. Para biksu ini berada di alam kesengsaraan tingkat pertama atau kedua, serta alam penggabungan. Dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Seng secara keseluruhan masih lemah. Aku tidak mau mengambil tindakan. Karena kamu memaksaku, jangan salahkan aku. Aura di tubuh Dev langsung meledak. Dalam sekejap mata, tidak ada yang melihat bagaimana Dev bergerak, dan selusin biksu dari keluarga Seng terbang keluar.
Biksu tingkat pertama dan kedua di alam kesengsaraan ini telah lama tidak dapat terlihat di mata Dev. Belum lagi para biksu Fusion Realm, mereka tidak dapat menjangkau Dev sama sekali dan terpesona oleh aura ledakan Dev. Melihat pemandangan di depannya, tetua kedua tiba-tiba terlihat kaget, lalu berteriak dengan marah, "Anak baik, datanglah ke keluarga Seng kami untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Menurutmu apakah keluarga Seng kami begitu mudah untuk melakukannya?" Menggertak. Siapkan formasi. Tak satu pun dari dua orang ini bisa pergi hari ini. Keluarga Seng adalah keluarga mantra dan jimat, jadi mereka paling mahir dalam membentuk formasi. Tetapi saat tetua kedua selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan tubuh tetua kedua mundur terus-menerus, dan biksu lainnya semuanya jatuh langsung ke tanah. Begini cara keluarga Sengmu memperlakukan tamu. Tuan keluargamu secara pribadi mengundang kami, apakah kamu menghindari kami sekarang? Bai Qian perlahan masuk dari luar. Aura alam kesengsaraan tingkat ketujuh di tubuh Bai Qian membuat ekspresi tetua kedua menjadi sangat jelek. Jika pada awalnya dia tidak meremehkan kekuatan Dev dan Jiyun, tetapi sekarang Bai Qian telah muncul, tetua kedua tidak berani meremehkan mereka lagi. Kamu adalah putri rubah di antara 3 penguasa dan 4 raja, kan? Maaf, aku tidak sopan. Tetua kedua mengenali Bai Qian dan buru-buru mendekatinya. Bai Qian menatap tetua kedua dengan dingin dan mendengus. Biarkan tuan keluargamu keluar, aku tidak punya waktu untuk mengikutimu. Putri rubah, kepala kita benar-benar mengasingkan diri. Tetua kedua sangat malu. Bagaimana dengan kedua anaknya? Bai Qian bertanya. Ini. Tetua kedua membuka mulutnya, tidak tahu harus menjawab apa. Tetua kedua, karena pihak lain adalah teman lama kakak laki-lakiku, silakan undang mereka masuk, lalu minta Jiahui keluar. Bagaimanapun, mereka datang jauh-jauh. Saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja biru datang dan berkata. Bab 3535, berkendara. Tuan kedua, mereka. Ketika tetua kedua melihat orang itu datang, dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pria parubaya itu. Oke, berhenti bicara dan serahkan Jiahui. Karena kamu adalah seorang teman, kamu harus menerimanya. Kata pria parubaya. Saya mengerti, saya sendiri yang akan pergi dan mengundang wanita tertua. Tetua kedua mengangguk lalu pergi. Pria parubaya itu menghampiri Dev dan berkata sambil tersenyum, maaf, para pelayan ini tidak memahami aturannya. Nama saya Seng Tiantai, dan saudara laki-laki saya adalah Seng Bushi. Karena Anda akrab dengan saudara laki-laki saya, Anda adalah tamu kami. Saya ingin tahu apa yang saya sebut dengan rekan Tao ini. Ketika Dev melihat pihak lain begitu hangat dan sopan, beberapa keraguan di hatinya hilang. Namaku Dev, ini temanku Jiyun, dan ini. Dev menunjuk ke arah Bai Qian dan berkata. Ini tidak perlu diperkenalkan lagi. Aku sudah lama mendengar tentang putri rubah yang terkenal. Seng Tiantai tertawa dan berkata. Tepat ketika Dev sedang mengobrol dengan Seng Tiantai, Seng Jiahui datang. Setelah melihat Dev, Seng Jiahui sedikit terkejut dan berkata, Tuan Dev, mengapa Anda ada di sini? Saya hanya lewat sini untuk mengunjungi Master Seng. Dev menjelaskan. Mendengar Dev berbicara tentang mengunjungi ayahnya, ekspresi tak terlihat melintas di wajah Seng Jiahui untuk sesaat, tetapi setelah melihat ke arah Seng Tiantai, Seng Jiahui kembali tersenyum. Jiahui, karena kamu di sini untuk mengunjungi kakak, kamu harus menghiburnya. Ingatlah untuk menghiburnya dengan baik. Seng Tiantai memperingatkan Seng Jiahui dan kemudian membawa orang-orang itu pergi. Tepat setelah Seng Tiantai pergi, Dev bertanya kepada Seng Jiahui, Nona Seng, apakah terjadi sesuatu pada keluarga Seng Anda? Seng Jiahui tertegun sejenak, lalu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Tuan Dev harus datang ke kamar saya dan duduk. Seng Jiahui memimpin Dev dan yang lainnya menuju kamar mereka. Tapi perubahan ekspresi wajah Seng Jiahui barusan sudah ditangkap oleh Dev. Sesampainya di kamar Seng Jiahui meminta Dev dan yang lainnya untuk duduk, lalu secara pribadi menjamu beberapa orang. Melihat Seng Jiahui sibuk, Dev sedikit mengernyit. Tuan Dev, apakah wanita tertua dari keluarga Seng harus melakukannya sendiri tanpa ada yang menjaganya? Jiyun bertanya dengan sedikit aneh. Lagi pula, dia juga pernah menjadi tuan muda, dan dia tahu bahwa dalam keluarga seperti ini, ada pelayan yang harus dilayani, jadi tidak mungkin wanita tertua sibuk sendirian. Bai Qian juga terkejut dan berkata, menurutku Seng Jiahui ini tampak sedikit aneh. Dev tidak berkata apa-apa dan terus mengamati Seng Jiahui. Saat membuat teh untuk Dev dan yang lainnya, Seng Jiahui membawakannya. Tuan Dev, silakan minum teh. Seng Jiahui bertanya dengan sangat sopan. Dev mengangguk, dan setelah menyesap tehnya, dia bertanya, Nona Seng, apakah tuan dari keluarga Seng benar-benar sedang mundur? Ah, Seng Jiahui mengerang, lalu mengangguk dan berkata, ya, ayahku sedang mundur. Karena Master Seng sedang mundur, maka kita. Dev ingin mengucapkan selamat tinggal.
Bagaimanapun, Seng Bushi sedang mundur. Seng Jiahui terlihat salah, dan Dev tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Tetapi sebelum Dev menyelesaikan kata-katanya, Seng Jiahui berkata terlebih dahulu, Tuan Dev, apakah Anda akan pergi? Ayah saya telah mengasingkan diri, jadi saya tidak akan menahan Anda di sini. Seng Jiahui sebenarnya mengejar Dev dan yang lainnya, yang membuat Dev semakin terkejut. Tidak peduli apa, Dev banyak membantu keluarga Seng di medan perang antara dewa dan iblis, dan bahkan menyelamatkan Seng Jiahui. Tidak mungkin bagi Seng Jiahui untuk mengejar Dev, tetapi sekarang Seng Jiahui melakukan ini, yang membuat Dev menyadarinya. Nona Seng, saya tidak ingin pergi. Saya hanya ingin tinggal di sini selama 1 malam dan beristirahat dengan baik. Dev berubah pikiran dan memutuskan untuk tinggal di keluarga Seng. Tuan Dev, ayah saya sedang mengasingkan diri. Sangat sulit bagi saya, seorang gadis, untuk menghibur Anda malam ini. Sebaiknya Anda pergi. Seng Jiahui sebenarnya berinisiatif mengusir Dev dengan ekspresi cemas di wajahnya. Bab 3536, tidak bisa pergi. Dev sedikit mengernyit dan berkata, Nona Seng, apakah terjadi sesuatu? Jika terjadi sesuatu, beritahu saja saya dan mungkin saya dapat membantu Anda. Tidak, tidak terjadi apa-apa. Seng Jiahui menggelengkan kepalanya, tapi matanya melihat keluar jendela dari waktu ke waktu. Dev melirik keluar jendela, lalu mengedipkan mata ke Baiqian. Baiqian mengangguk penuh pengertian dan bergegas keluar ruangan dengan cepat. Lalu ada 2 jeritan, suaranya sangat pelan sehingga hanya Dev dan yang lainnya yang bisa mendengarnya. Lalu Baiqian masuk membawa 2 mayat. Melihat 2 mayat ini, Seng Jiahui tiba-tiba panik. Tuan Dev, bagaimana Anda bisa membunuh orang? Anda harus segera pergi, jika tidak maka akan terlambat. Seng Jiahui mendesak Dev dengan cemas. Nona Seng, apa yang terjadi dengan keluarga Seng Anda? Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jelas, saya tidak akan pergi. Dev berkata dengan tegas. Melihat tekad di wajah Dev, Seng Jiahui hanya bisa menghela nafas dan berkata, Hei, jujur saja kepada Tuan Dev, sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Seng kita. Ayah dan saudara laki-lakiku sama-sama dikendalikan, dan tetua agung dibunuh oleh mereka. Seluruh keluarga Seng sekarang menjadi milik paman keduaku. Saat kami pergi ke medan perang para dewa dan iblis, paman kedua saya bertekad untuk mencari posisi kepala keluarga, jadi dia tidak ikut dengan kami. Sebaliknya, dia tinggal di keluarga Seng dan bergabung dengan beberapa orang lainnya. Para tetua untuk merencanakan pemberontakan. Segera setelah kami kembali, mereka mengambil tindakan. Untungnya, ayah saya bersumpah untuk tidak menceritakan apapun tentang apa yang kami peroleh dari medan perang para dewa dan iblis. Paman kedua saya belum membunuh kami. Dia ingin tahu harta apa yang kami dapatkan dari medan perang para dewa dan iblis. Air mata mengalir dari mata Seng Jiahui. Lalu dia menyeka air matanya dan melanjutkan, saya meminta Tuan Dev pergi demi keselamatan Tuan Dev. Saya harap Tuan Dev dapat memahami kesulitan saya. Kamu harus segera pergi sebelum paman keduamu berniat membunuhmu, jika tidak maka akan terlambat. Dev mendengarkan kata-kata Seng Jiahui, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa pergi. Sejak paman kedua Anda mengizinkan kami masuk, dia membalas niat membunuhnya. Tidak mungkin untuk pergi sekarang. Tidak, ini masih masalah pribadi keluarga Seng kami. Paman kedua saya tidak akan membunuhmu dengan mudah. Seng Jiahui sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. Karena kamu tidak percaya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah mengatakan itu, Dev membawa Seng Jiahui keluar kamar. Begitu mereka keluar dari ruangan, cahaya redup melintas di sekitar mereka, dan cahaya menyelimuti seluruh ruangan. Apakah kamu melihat bahwa lingkaran sihir telah dipasang di sini, yang membuktikan bahwa mereka tidak ingin kita pergi dari sini? Dev berkata pada Seng Jiahui. Tuan Dev, keterampilan formasi Anda juga sangat kuat. Formasi kecil ini tidak dapat mengendalikan Anda, jadi Anda harus pergi. Seng Jiahui tahu bahwa keterampilan formasi Dev tidak sebanding dengan keluarga Seng. Dengan beberapa trik keluarga Seng, hampir mustahil mengendalikan Dev. Saya ingin pergi, tapi saya juga ingin menyelamatkan pemimpin keluarga Seng dan membantu keluarga Seng Anda menangani semuanya sebelum pergi. Dev berkata dengan tenang. Tuan Dev, terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi sebaiknya Anda pergi. Jika ada kekurangan selama Anda tinggal, saya yakin ayah saya akan sangat menyalahkan dirinya sendiri, dan saya juga akan menyalahkan diri sendiri. Seng Jiahui masih tidak ingin Dev mengurus mereka. Ada orang-orang dari keluarga Seng di mana-mana di sini. Dengan Dev dan mereka bertiga, Seng Jiahui sedikit gelisah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bahkan jika aku ingin pergi sekarang, aku khawatir aku tidak akan bisa. Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap lurus ke depan dengan dingin. Dengan lambaian telapak tangan Dev, cahaya di sekitar ruangan meredup. Setelah cahaya meredup, dia menemukan beberapa orang berdiri tidak jauh dari situ. Ternyata lingkaran sihir ini tidak hanya memiliki kemampuan memblokir, tapi juga bisa menyembunyikan orang. Ketika dia melihat tetua kedua muncul, mata Seng Jiahui menunjukkan sedikit ketakutan. Bab 3537 tidak berguna. Wah,
Sepertinya kamu masih memiliki pemahaman tentang lingkaran sihir, dan kamu benar-benar melihat melalui lingkaran sihir yang tidak ingin aku lihat. Tapi apa yang baru saja kamu katakan sangat bagus. Jika kamu ingin pergi sekarang, kamu tidak bisa pergi. Tetua kedua sedikit mengangkat bibirnya. Pada saat ini, di belakang tetua kedua, ada 4 biksu dengan aura melonjak, yang masing-masing memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat kelima. Karena keberadaan Baikian, dia akan memimpin biksu tingkat 5 di alam kesengsaraan. Putri Rubah, Tuan kedua kami berkata bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kami bisa melepaskanmu. Tetua kedua berbisik pada Baikian. Bagaimanapun, Baikian berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, dan tidak ada dari mereka yang ingin menyinggung Baikian. Brengsek, bagaimana aku bisa meninggalkan Dev sendirian? Dia adalah bayi kecilku sekarang. Siapapun di antara kalian yang berani menyentuhnya akan memulai perang denganku. Baikian mengumpat dengan marah pada tetua kedua. Wajah tetua kedua berubah sangat jelek setelah dimarahi oleh Baikian. Tetua kedua, ini adalah urusan keluarga Seng kita sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan mengikuti Tuan Dev. Anda membiarkan Tuan Dev pergi, dan saya dapat membujuk ayah saya untuk menyerahkan harta yang diperolehnya di medan perang para dewa dan iblis. Seng Jiahui maju selangkah dan mengikuti tetua kedua dan berkata, Nona, saya juga mengikuti perintah. Ini adalah keinginan Tuan kedua. Jika Anda bisa mencegah mereka, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetua kedua menunjukkan ekspresi tak berdaya. Seng Jiahui melihat ekspresi tetua kedua dan mengertakkan giginya dengan marah. Tetua kedua ini sangat buruk. Pada titik ini, dia masih berbohong tanpa tersipu sama sekali. Kamu hanya sekumpulan sampah, tapi kamu masih ingin kami menangkapmu tanpa ampun. Apa kamu sudah gila? Dev berkata kepada tetua kedua dengan sangat meremehkan. Jangan lihat level rendah kami, tapi jangan lupa bahwa kami adalah keluarga penyihir. Aku akan membiarkanmu mencicipi apinya sebentar lagi. Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, siapkan formasi dan bakar semuanya sampai mati. Melihat ini, keempat biksu itu dengan cepat mulai mengatur formasi mereka. Sinar cahaya datang dari mana-mana, dan kemudian berubah menjadi sangkar di depan Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya langsung ditahan di dalam sangkar, dengan kilat menjulang di sekitar sangkar. Segera setelah itu, api berkobar di sekitar sangkar, dan menjadi semakin ganas. Wajah Seng Jiahui berubah drastis, dan dia berkata dengan gugup, Tuan Dev, ini adalah sangkar api, mereka ingin membakar kita sampai mati. Melihat ekspresi gugup Seng Jiahui, Dev menghiburnya dengan tenang, jangan takut, kamu akan terbakar jika bermain api. Mereka masih terlalu muda dalam bermain api. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan bola api melompat dari telapak tangannya. Bola api ini sepertinya memiliki kehidupan, ia terlepas langsung dari tangan Dev dan melompat ke dalam kobaran api. Tepat setelah nyala api kecil melompat ke dalam nyala api itu seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing. Ia mulai menghindar, dan pada akhirnya padam. Perubahan mendadak ini membuat tetua kedua dan beberapa biksu tercengang. Beberapa biksu menjadi sedikit panik. Ini adalah Flaming Cage, formasi paling membanggakan dari keluarga Seng mereka. Sekarang Dev memadamkan apinya dengan mudah. Jangan takut, meskipun tidak ada api, mereka tidak dapat melarikan diri dari penjara ini. Tetua kedua dengan cepat berbicara untuk menghiburnya. Tetapi begitu tetua kedua selesai berbicara, dia melihat Dev mengetukkan jarinya dengan ringan, dan sangkar yang tampak kokoh itu berubah menjadi titik cahaya dan menghilang tanpa jejak. Ini. Tetua kedua tercengang. Dia belum pernah melihat seseorang menghancurkan formasi dengan mudah. Melihat ekspresi tetua kedua dan yang lainnya, Dev tersenyum tipis, saya lupa memberitahu Anda. Sebenarnya, saya memiliki cukup banyak pengetahuan tentang formasi, jadi jika Anda ingin menggunakan formasi untuk menghadapi saya, maafkan aku, itu tidak ada gunanya. Bab 3538, untuk pembangunan. Melihat Dev mematahkan formasi dengan mudah, Seng Jiahui merasa jauh lebih rileks. Baikian, aku serahkan orang-orang ini padamu, tapi jika orang tua ini dibiarkan hidup, dia masih berguna. Dev melirik Baikian dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji akan menyelesaikan misinya. Baikian mengangkat sudut mulutnya. Sebagai alam kesengsaraan tingkat ke-7, akan mudah baginya untuk menghancurkan anggota keluarga Seng ini. Mereka semua berada di alam kesengsaraan tingkat ke-5, jadi bagaimana jika mereka bergabung? Tetua kedua sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat Baikian melompat ke arahnya. Jika kita bergabung, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7? Tetua kedua berteriak keras. Baikian memandang orang-orang di depannya dan mendengus dingin, akulah yang paling kejam dalam hidupku terhadap kalian yang makan keluar masuk. Aku membiarkanmu mati di bawah cambuk bibiku hari ini. Itu milikmu takdir. Baikian tiba-tiba mencambuk-cambuknya, dan seberkas cahaya langsung menyala. Sikat.
Cambuk ini secepat kilat dan mengeluarkan suara yang nyaring. Tetua kedua dan yang lainnya hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka dan tidak bereaksi sama sekali. Cambuk Baikian telah tiba. Ketika cambuk dijatuhkan, keempat biksu itu berteriak, dan tubuh mereka langsung terkoyak. Semua orang berdarah. Jelas sekali mereka dicambuk sekali, tetapi orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah disiksa dan dicambuk berkali-kali. Rasa sakit yang parah menyebabkan keempat orang itu berguling-guling di tanah. Penampilan menyedihkan membuat sesepuh kedua gemetar. Baikian tersenyum dingin dan mengeluarkan cambuk di tangannya lagi. Bentak. Suara tajam lainnya. Keempat biksu yang berteriak semuanya berhenti berteriak seketika, mata mereka melebar, mereka sudah mati. Seng Jiahui tampak sedikit tak tertahankan saat melihat adegan ini. Nona Seng, jangan kasihan pada orang-orang yang telah mengkhianati mereka. Mereka hanya akan membuat keluarga Sengmu hancur. Dev membujuk Seng Jiahui. Seng Jiahui mengangguk. Dia juga tahu bahwa dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk menggunakan cara yang menggelegar adalah dengan menakut-nakuti seluruh keluarga Seng dan mencegah mereka mengikuti Seng Tiantai untuk menimbulkan masalah-masalah. Apakah kamu ingin mencobanya? Baikian melirik ke arah tetua kedua dan bertanya. Tetua kedua tercengang. Ini berbeda dari yang dia harapkan. Awalnya, dia ingin menipu keempat orang ini untuk menahan Baikian sehingga dia bisa melarikan diri dan meminta bantuan. Namun di luar dugaan, saat Baikian mengambil tindakan, mereka berempat tidak mampu melawan. Tetua kedua berhenti berbicara dan perlahan menundukkan kepalanya. Melihat ini, Seng Jiahui berjalan maju 2 langkah dan berkata, Tetua kedua, di mana ayah dan saudara laki-laki saya di penjara? Tolong bawa saya untuk membebaskan mereka. Kamu telah bersama ayahku selama bertahun-tahun. Mengapa kamu ingin membantu paman keduaku melakukan hal semacam ini? Tahukah kamu berapa banyak kerugian yang diderita keluarga Sengmu karena konspirasimu? Masih terlambat bagimu untuk kembali sekarang. Aku akan membujuk ayahku untuk mengampuni nyawamu. Seng Jiahui membujuk tetua kedua. Seng Jiahui tidak ingin terus membunuh satu sama lain seperti ini. Jika tidak, kekuatan keluarga Seng akan sangat berkurang. Setelah mendengarkan kata-kata Seng Jiahui, tetua kedua perlahan mengangkat kepalanya, tetapi tidak ada penyesalan di matanya, tetapi sedikit rasa dingin di matanya. Jika ayahmu diizinkan untuk terus menjadi kepala keluarga, bukan? Menurutmu keluarga Seng kita masih punya masa depan? Biar ku beritahu, tuan kedua telah mengambil alih posisi kepala keluarga dan telah menghubungi aliansi penyegel iblis. Keluarga Seng akan segera menjadi cabang dari aliansi penyegel iblis. Menjadi jurumudi aliansi penyegel iblis, keluarga Seng akan memiliki sumber daya, serta identitas dan status yang tak ada habisnya. Bahkan jika mereka berjalan di seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang tidak berani menghadapi aliansi penyegel iblis? Persekutuan. Tapi ayahmu telah berulang kali menolak kerjasama dari Dimensi Ling Lions. Jika kami ingin keluarga Seng tumbuh dan berkembang, kami hanya bisa melakukan ini. Tetua kedua tidak bertobat sama sekali. Dia merasa apa yang dia lakukan adalah benar dan itu untuk perkembangan keluarga Seng. Bab 3539, Obsesi. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua, Seng Jiahui sangat marah hingga giginya gatal. Dev bahkan menamparnya. Bentak. Tamparan ini secara langsung mengubah wajah tetua kedua menjadi kepala babi. Kamu benar-benar babi. Aliansi penyegel iblis adalah ayahmu. Mereka membantumu berkembang. Mereka hanya memanfaatkanmu sebagai orang-orang saat ini. Aliansi penyegel iblis telah merekrut banyak biksu dengan slogan membasmi iblis dan membela jalan. Sebenarnya, mereka tidak berusaha membasmi para penggarap iblis, tapi untuk mengendalikan para penggarap iblis itu dan bekerja sama dengan mereka. Keterampilan apa yang kamu miliki di keluarga Seng? Selain bisa merapal mantra dan jimat, apa yang dilihat oleh Dimensi Ling Lions di keluarga Sengmu? Setelah Anda, keluarga Seng, menyerahkan semua hal yang Anda ketahui kepada aliansi penyegel setan, Anda dapat melihat apa yang akan dilakukan aliansi penyegel setan terhadap Anda. Ini sangat membingungkan. Dev berharap dia bisa menamparkan kedua tetua ini sampai mati. Masih ada orang bodoh di dunia ini. Jika keluarga Seng benar-benar bergabung dengan Dimensi Ling Lions dan menjadi cabang, maka mereka tidak akan memiliki otonomi sama sekali dan menjadi boneka sepenuhnya. Tetua kedua ditampar oleh Dev, matanya penuh dengan keganasan. HMPH, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu di sini untuk mengurus urusan keluarga Seng kita. Sekarang semuanya ada di tanganmu. Kamu bisa membunuh atau memotong-motong sesukamu. Tetapi saya mati demi kesejahteraan keluarga Seng. Saya mati dengan terhormat dan di tempat yang tepat. Cepat atau lambat, keluarga Seng akan mengingat hari ini. Tetua kedua mendengus dingin dan berkata tanpa rasa takut. Dev melihat tatapan keras kepala tetua kedua dan langsung kehilangan niat untuk bertanya lagi. Baikian, bunuh lelaki tua yang keras kepala ini, bunuh dia untukku, pecahkan kepalanya, dan biarkan aku melihat apakah ada kotoran di dalamnya. Dev berkata dengan marah. Jika bukan karena dia berteman dengan Seng Bushi, Dev tidak akan terlalu malas untuk mengurus pekerjaan rumah keluarga Seng sendiri.
Setelah mendengar ini, Baiqian mengangguk, lalu menepuk kepala tetua kedua. Tidak mau. Melihat ini, Seng Jiahui buru-buru menghentikan Baiqian, lalu menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, tetua kedua setia kepada keluarga Seng, dia hanya bingung. Saya juga berharap dia bisa selamat. Saya yakin dia bisa bangun. Seng Jiahui tidak ingin melihat tetua kedua terbunuh. Tetua pertama telah tewas dalam pertikaian internal dalam keluarga. Jika tetua kedua terbunuh sekarang, kekuatan keluarga Seng perlahan-lahan akan terkuras oleh pertikaian internal. Pada saat itu, bahkan jika Seng Bushi mendapatkan kembali kendali atas keluarga Seng, saya khawatir keluarga Seng tidak lagi memiliki kekuatan seperti dulu. Oke, sekarang beritahu aku di mana pemimpin keluarga Seng ditahan, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Dev memandang tetua kedua dan berkata, tidak mungkin, aku tidak akan membiarkanmu menghentikan keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Tuan kedua sudah berhubungan dengan aliansi penyegel setan. Dalam beberapa hari, keluarga Seng kami akan secara resmi bergabung dengan aliansi penyegel setan. Tuan kedua mengatakan bahwa selama keluarga Seng bergabung dengan aliansi penyegel iblis, pemimpin keluarga dapat dibebaskan. Pada saat itu, kesepakatan sudah selesai dan pemimpin keluarga tidak dapat berubah. Kata tetua kedua dengan nada yang menakjubkan. Dev melihat tatapan lurus dari tetua kedua dan menjadi sangat marah hingga dia menamparkan wajahnya. Namun, tamparan ini sangat keras. Tetua kedua langsung pingsan. Tuan Dev, Seng Jiahui sangat terkejut, mengira Dev telah membunuh tetua kedua. Dia baik-baik saja, dia baru saja pingsan. Dev menjelaskan, lalu berkata kepada Ji Yun, kunci orang tua yang keras kepala ini. Sepertinya saya harus berbicara dengan Seng Tiantai secara pribadi. Dev tahu bahwa kejadian ini semua terjadi karena Seng Tiantai. Jika ingin menyelesaikannya, Anda harus menyelesaikan Seng Tiantai terlebih dahulu. Ji Yun mengangguk dan langsung mengunci tetua kedua. Untuk mencegah tetua kedua melarikan diri, Dev membuat lingkaran sihir di sekitar ruangan. Meskipun keluarga Seng terkenal dengan lingkaran sihirnya, hampir tidak mungkin bagi tetua kedua untuk menerobos lingkaran sihir yang dibuat oleh Dev. Bab 3540, disimpan dalam kegelapan. Tuan kedua, itu tidak baik, itu tidak baik. Penatua kedua memimpin orang-orang untuk mengendalikan orang luar itu, tetapi mereka ditangkap dan 4 master formasi juga dibunuh. Seng Tiantai sedang bersiap untuk tidur di kamarnya ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang melaporkan. Mendengar ini, Seng Tiantai mengerutkan kening dan segera berdiri. Apa yang terjadi? Bukankah ada lingkaran sihir di sekitar kamar Seng Jiahui? Bagaimana orang-orang itu keluar? Seng Tiantai bertanya dengan heran. Pria bernama Dev juga ahli formasi. Dia dengan mudah memecahkan formasi yang tidak kita duga. Dan Putri Rubah, dengan budidaya tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, tetua kedua dan 4 penyihir formasi, bukanlah tandingannya. Seng Jiahui dan beberapa orang mendatangimu sekarang. Apa yang harus kami lakukan? Pengunjung itu bertanya dengan panik. Jangan panik, situasinya sudah diputuskan sekarang, bahkan beberapa dari mereka tidak dapat mengubah apapun. Aku akan memberimu tanda keluarga Seng sekarang. Kamu segera pergi ke Ye Cheng, serahkan kepada Ye Liancheng, dan katakan bahwa keluarga Sengku setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis dan menjadi sub-penguasa. Selain itu, biarkan dia membawa seseorang untuk datang langsung ke keluarga Seng dan mengatakan bahwa sumber daya keluarga Seng kita bersedia dibagi dengan keluarga Ye. Seng Tiantai mengeluarkan tas penyimpanan, menyerahkannya kepada bawahannya dan memperingatkannya. Orang-orang itu melihat sekilas, lalu mengangguk dan segera pergi. Setelah anak buahnya pergi, Seng Tiantai tidak duduk diam. Sebaliknya, dia mengeluarkan botol porselen kecil dari samping tempat tidur dan menuangkan bubuk merah. Kemudian gunakan bubuk merah ini untuk membaca mantra langsung di kertas kuning. Setelah menyelesaikan lukisannya, Seng Tiantai meletakkan jimat itu di pelukannya, lalu keluar ruangan dan berkata kepada salah satu anggota keluarga Seng, pergi dan panggil semua anggota keluarga Seng ke aula untuk berdiskusi. Tuan kedua, apakah sesuatu yang serius telah terjadi? Apakah Anda mengumpulkan semua orang selarut ini? Anggota keluarga Seng bertanya dengan bingung. Apa yang kamu lakukan dengan semua omong kosong itu? Pergi saja jika kamu diberitahu. Seng Tiantai mengerutkan kening, menatap dan berteriak. Anggota keluarga Seng sangat ketakutan sehingga dia mengangguk berulang kali, tidak berani menunda sama sekali, dan memanggil semua anggota keluarga Seng ke aula. Seng Tiantai sedang duduk di kursi utama, menunggu dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sedang menunggu Seng Jiahui membawa Dev dan yang lainnya. Apa yang terjadi hari ini? Kami dipanggil di tengah malam. Tuan rumah telah mundur selama beberapa hari terakhir, dan tuan kedua tampaknya misterius. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi, kalau tidak kita tidak akan dipanggil selarut ini. Anggota keluarga Seng di bawah semuanya berbicara dengan pelan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Banyak orang tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam keluarga Seng. Hanya beberapa orang di atas yang mengetahui bahwa Seng Bushi, Seng Jiahui dan Seng Jiayu dipenjara.
Lagi pula, tidak mungkin bagi Seng Tiantai untuk memberitahu seluruh keluarga Seng tentang hal semacam ini. Ini mungkin menyebabkan kekacauan dalam keluarga Seng. Pemenjaraan Seng Bushi dan lainnya juga dilakukan secara rahasia, dan mereka dinyatakan mengasingkan diri dari dunia luar. Seng Jiahui di sisi lain membawa Dev dan yang lainnya ke kediaman Seng Tiantai, tetapi menemukan bahwa Seng Tiantai tidak ada di sana. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Seng Tiantai telah memanggil semua anggota keluarga Seng ke aula. Seng Jiahui merasa ini adalah kesempatan bagus untuk memperlihatkan wajah jelek Seng Tiantai di depan banyak orang di keluarga Seng, jadi dia bergegas ke aula bersama Dev dan yang lainnya. Melihat Seng Jiahui dan Dev datang, Seng Tiantai bertindak sangat tenang. Jiahui, ini masalah internal keluarga Seng kita. Mengapa kamu membawa orang luar ke sini? Seng Tiantai adalah orang pertama yang menyerang dan bertanya pada Seng Jiahui. Ketika orang lain di keluarga Seng melihat Seng Jiahui membawa orang luar ke ruang pertemuan keluarga Seng, mereka juga mengkritiknya. Nona, ini adalah ruang pertemuan keluarga Seng kami. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Benar, jika kepala keluarga mengetahui hal ini, kamu harus dihukum. Biarkan mereka segera pergi, ini bukan tempat untuk orang luar. Keluarga Seng ingin orang luar seperti Dev pergi. Bersambung.